Nah, oke teman-teman kami sekalian, selamat datang di channel YouTube carapale.com edisi belajar KiCad part 10. Nah, di video kali ini kita akan bahas dan belajar mengenai bagaimana caranya membuat sebuah data library ataupun sebuah komponen library ataupun di dalam bahasa KiCad itu kita kenal dengan membuat sebuah simbol. Nah, bagaimana caranya simbol ini dilakukan ketika kalian tidak menemukan data komponen library di pabrikan dan juga kalian tidak menemukan data library di dalam KiCad itu sendiri. Jadi di KiCad ketika kita install itu sudah ada data komponen, namun tidak begitu lengkap. Karena komponen library, part library ataupun komponen yang kita gunakan itu senantiasa berubah. Sedangkan untuk komponen library itu terkadang memang ada sebuah pabrikan yang mengeluarkan data library-nya. Namun terkadang juga tidak ada, maka mau tidak mau kita harus membuat sendiri data komponen library-nya itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya sebetulnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, namun kita ambil cara yang paling mudah dan biasa saya lakukan. Kita bisa buka KiCad-nya terlebih dahulu. Jadi ada beberapa tahapan sebelum kita membuat sebuah data library. Pertama kita harus tahu komponennya. Nah, kalau kita tidak tahu komponennya, kita bisa lihat datasheet-nya. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan buat data library dari ini Pale Store. Nah, kita akan ambil data library contohnya ini yang saya pernah buat dan tidak ada di komponen library di ini di KiCad-nya itu konektor, soket dan header. Nah, ini kita akan coba buat komponen ini terminal blok dengan dua buah dua buah pin atau buat dua buah baut seperti ini. Lalu dia punya pitch 9,5. Nah, jadi sebelum kita membuat sebuah data komponen, data library pada umumnya, nah kita harus tahu dulu komponen itu size-nya berapa, thickness-nya berapa, ataupun body size-nya berapa, jarak pitch-nya berapa, berapa pin. Nah, kita harus tahu. Nah, dari mana taunya? Pertama, jika kalian tidak punya datasheet, kalian bisa ukur langsung. Jadi kalian kalau punya komponennya, kalian bisa ukur langsung ya. Sebagai contoh, ini komponen konektor yang kita maksud. Ini warnanya hijau. Yang kita akan buat hitam. Hanya saja pinnya sama. Jarak pitch-nya dari sini ke sini itu sama. Nah, kalau kalian tidak punya datasheet-nya, kalian cari-cari di internet nggak ada. Nah, kalian bisa ukur dengan menggunakan jangka sorong. Berapa size body X, berapa size body Y, berapa jarak dari kaki satu ke kaki kedua atau kita sebut dengan pitch, itu kalian harus ukur dengan menggunakan jangka sorong. Namun jika kalian menemukan datasheet-nya itu alangkah lebih bagusnya, itu lebih akurat karena datasheet itu biasanya dari perusahaan. Nah, sebagai contoh kita akan buat terminal blok yang seperti ini, 2 pin, kemudian dia ada jaraknya pitch itu 9,5 mm atau jarak dari kaki pertama ke kaki kedua itu 9,5 mm. Nah, bagaimana caranya? Setelah kalian dapat datasheet-nya seperti ini, kalian buka ke KiCad-nya, KiCad 9.0. Nah, kalian pergi ke simbol editor. Nah, kalian pergi ke simbol editor terlebih dahulu. Ini adalah langkah pertama sebelum kalian membuat sebuah data library. Nah, maka kalian akan diarahkan ke bagian ini. Nah, setelah kalian masuk di data simbol, simbol editor, nah kalian bisa perbesar di sini. Kalian klik kemudian kalian tarik saja seperti ini jika kurang lebar. Nah, di sebelah kanan ini ada lembar kerja kosong. Di sebelah kiri ini adalah library yang sudah ada di komponen di KiCad-nya. Jadi ketika kita install KiCad itu sudah termasuk komponen library yang banyak dan cukup banyak sebetulnya. Hanya saja memang tidak semua komponen library itu ada. Terkadang memang tidak ada dan kita harus buat sendiri. Nah, bagaimana langkah pertama? Setelah kalian buka simbol editor seperti ini, kalian bisa pergi ke file, kemudian kalian bikin new library. Nah, kalian membuat library baru.
Nah, global ini artinya untuk semua project. Nanti kalau kalian membuka project A, maka komponen itu ada. Di project B itu juga ada. Di project yang lain itu komponen akan tetap muncul. Ini kalau kalian sudah pro dan sudah mahir ya. Kalau kalian masih pemula, kalian bisa pergi ke project saja. Artinya komponen library itu hanya akan ada di library di project yang kalian buat. Nah, kita pergi ke project dulu, tidak apa-apa. Ini sebagai uji coba. Nanti kalau sudah fix, kalian datanya sudah oke, baru kalian bisa masukkan ke global. Klik OK, lalu akan muncul di mana komponen library itu akan disimpan. Nah, sebagai contoh kita akan simpan di sini ya. Misalnya kita kasih nama. Jadi pertama kita kasih nama dulu library-nya itu apa. Misalnya kita kasih Pakle Store. Pakle Store library. Nah, ingat ini baru data library-nya, belum komponen nama komponennya. Nanti nama komponennya lain. Kita kasih nama Pakle Store Library. Kita klik Save. Nah, maka di bagian kanan itu akan muncul Pakle Store Library. Nah, ini adalah library-library yang akan kita simpan nanti di sini. Nah, sebagai contoh kita ambil yang lain kan, misalnya motor gini kan. Nanti ada menu sub-menunya. Nah, motor apa? Motor kipas, motor van 3 pin dan lain sebagainya. Maka di sini juga kita bisa buat nanti. Nah, sekarang kan baru muncul library-nya, data library-nya atau nama library-nya. Nah, selanjutnya setelah ada Pakle Store seperti ini, pastikan diklik di sini ya. Kemudian kalian pergi ke ini, new symbol. Nah, kalian pergi ke new symbol. Di new symbol ini kalian akan buat nama komponennya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan buat nama komponen adalah HB tadi ya. HB 9500, terminal blok HB 9500 2 pin. Nah, kita copy saja dari Pakle Store seperti ini, copy. Kemudian kita pergi ke simbol name. Nah, simbol name ini kalian paste di sini. Nah, terminal blok HB 2P. Nah, kalau bisa ini jangan, biasanya error kalau ada spasinya. Kita kasih garis tanda bawah ya. Kita kasih garis bawah. Nah, kita kasih nama terminal blok HB 9500. Nah, kemudian untuk referensi desain, ini kalau konektor biasa pakai X atau pakai J. Nah, ini adalah simbol untuk komponen. Misalnya resistor itu kan simbolnya R. Kalau kapasitor itu simbolnya C. Kalau induktor itu L. Kalau transistor itu nanti TR. Kalau kristal itu X. Nah, nanti simbol-simbol itu juga bisa kalian terapkan di sini. Kalau kalian membuat resistor maka buat R. Karena kita mau membuat sebuah terminal blok, kita kasih nama J saja. Nah, oke, sampai di sini bagian bawah ini tidak perlu kalian otak-atik, biarkan saja. Lalu kalian klik OK. Nah, maka akan muncul J di sini. Ini adalah simbolnya tadi. Lalu di sebelah kiri kalian lihat, nah sudah muncul terminal blok HB 9500 2P, artinya 2 pin dengan pitch-nya nanti 9,5 mm. Nah, langkah berikutnya apa setelah seperti ini? Nah, ini nanti kita bisa setting, kita bisa geser. Kalian klik saja tanda tambah sini, kalian geser kemana saja boleh, enggak apa-apa. Nah, kita akan membuat gambar. Nah, untuk membuat gambar ini kalian bisa berkreasi sesuai dengan komponen yang ada. Nah, langkah pertama karena kita mau membuat terminal blok, kita buat persegi dulu. Nah, rectangle. Nah, ini kita sudah main desain grafis ya kalau seperti ini. Nah, ukurannya berapa? Ukurannya itu kalau simbol ini belum menentukan ukuran ya. Nanti kita bisa buat saja. Untuk ukuran nanti kita di footprint. Nah, di footprint nanti baru kita sesuaikan. Untuk ini kita kira-kira saja. Sebetulnya ada ukurannya. Nah, seperti ini. Kita buat
kotak saja ya. Kita buat kotak seperti ini, kemudian kita akan kasih 2 pins. Nah, kan seperti ini. Kotak sudah jadi. Nah, ini bisa kita geser juga semuanya. Kita geser dulu ya, supaya lebih rapi. Nah, kita geser ke atas. Kita taruh begini juga tidak apa-apa. Nah, oke, kita sudah jadi persegi seperti ini, kemudian simbolnya kita bisa taruh di bawah. Nah, kemudian kita kasih 2 pin, karena komponen tadi kan kita mau kasih 2 pin seperti ini ya. Otomatis nanti di PCB kita akan lubangi PCB itu sesuai dengan pitch yang ada, yaitu 9,5 mm. Nah, untuk ngasih pinnya atau memberikan pin, kalian bisa klik di sini. Draw pin. Nah, klik draw pin di sini. Nah, di sini ada data-data yang harus kalian masukkan. Untuk pin name kalian bisa kasih nama. Nama pinnya apa? Kita kasih saja 1. Pin 1 artinya. Kemudian inputnya nanti bisa pasif karena ini kan konektor. Kemudian sebelah kirinya ini pasif. Kemudian size tag-nya nggak usah terlalu besar. Jadi ini ukuran teksnya ya. 20, bisa kasih 20 ke 20. Kemudian kita klik OK. Nah, ini pinnya sudah jadi. Kita taruh di sini saja. Di sini. Misalnya di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini untuk kaki pertama sudah kita buat. Kita lanjutkan ke kaki kedua. Nah, untuk kaki kedua pin name-nya kita kasih kaki 2, ini masih sama. Kemudian teksnya kita kasih 20. Ini juga kita kasih 20. Nah, ini kita kasih 20 mil maksudnya. 20 mil. Untuk satuan ini kalian bisa rubah ya. Pin name-nya nanti kita kasih 2. Nah, ini kan sudah sama. Kita taruh di sini. Nah, sudah, ini pin 1, ini pin 2. Nah, untuk jarak ini ke sini atau pitch-nya nanti kita bisa atur di bagian ini, di bagian footprint ya. Jadi ini kita membuat simbol terlebih dahulu. Nah, seperti ini simbol kita sudah selesai. Ini kita kasih nama J di sini. Nah, ini snap ininya di bagian mana ini? Nanti kita cari. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa kita perkecil. Caranya klik 2 kali bagian simbol ini. Nah, text size-nya di sini kalian rubah menjadi 20 supaya sama. Nah, seperti ini. Nah, ini simbol untuk komponen ini. Ini sudah selesai simbolnya. Kemudian kita bisa kasih nama. Untuk ngasih namanya kalian klik teks saja di sini. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, kemudian kita kasih nama apa? Terminal blok tadi. Terminal blok HB 9500 2 pin. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa taruh di bagian bawah. Oh, terlalu besar. Tampilannya menjadi aneh. Kalian klik 2 kali. Lalu ubah text size ini menjadi 20 supaya sama semua. Nah, dia jadi kecil. Nah, ini sudah jadi komponen ataupun simbol kita. Nah, setelah itu apa? Kita save saja. Kita save. Nah, maka dia akan secara otomatis tersimpan di sini. Nah, kalau kita klik yang lain misalnya ya. Nah, ini kan akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita kembali ke Pak Store dan terminal blok tadi. Nah, ini datanya sudah masuk. Sudah kita simpan. Nah, sudah, ini artinya untuk simbol library dan untuk new library sudah kita buat, namanya Pak Store. Ini data-data yang kita buat. Kalian bisa kasih nama sendiri, custom sendiri. Ini sebaiknya sesuai dengan jenisnya, maksudnya kategorinya. Kategori komponen itu kan banyak. Misalnya kalian buat kategori seperti ini. Komponen pasif ya. Misalnya komponen pasif itu kan banyak. Ada fuse, ada induktor, ada kapasitor. Nah, di KiCad nanti juga bisa kalian buat seperti itu. Misalnya komponen pasif, kemudian kalian buat kategori-kategorinya itu sesuai dengan kategori yang ada. Jadi nanti ini membuat tidak ada keharusan, tapi ini akan membuat data
menjadi lebih rapi dan kalian mudah mencarinya. Untuk konektor nanti digabungkan dengan konektor, untuk resistor dengan resistor, ataupun komponen semikonduktor jenis IC nanti bisa kalian jadi satukan. Nah, sehingga nanti data library-nya itu menjadi lebih rapi dan kalian mudah mencarinya. Nah, sebagai contoh ini data library bawaannya kan seperti itu, motor. Nah, motor maka isinya semua motor ada di sini. Nah, seperti itu, supaya lebih rapi. Regulator switching, nah semua komponen regulator itu ada di sini. Maka ini akan memudahkan kalian dalam proses mencari sebuah komponen atau data library. Nah, oke, sampai di sini untuk komponen library kita sudah buat. Kemudian nama komponen atau nama simbol ini sudah kita buat, gambarnya sudah kita buat. Nah, ini kita sudah berhasil membuat komponen atau data library. Nah, oke, di video berikutnya kita akan kembali membuat melanjutkan komponen ini. Kita akan coba membuat footprint-nya. Jadi nanti prosesnya masih panjang ya. Setelah ini kita buat footprint-nya. Footprint-nya supaya nanti di PCB itu tampilannya memang sesuai. Misalnya lubangnya ada 2, ya memang 2. Dan jarak pitch-nya ini nanti 9,5, ya memang 9,5. Sesuai dengan aktual data yang ada atau yang kita gunakan. Nah, supaya apa? Supaya desain PCB nanti begitu kita print, itu memang sesuai dengan komponen real di lapangan. Jangan sampai nanti data library-nya seperti ini, kakinya kok kecil. Nah, nanti itu kesalahan dalam proses pembuatan dan proses pemilihan footprint. Nah, karena videonya supaya tidak terlalu panjang, jadi untuk komponen yang ini kita cukup untuk membuat data library dan new symbol. Di video berikutnya kita akan lanjutkan data ini dengan membuat footprint. Oleh karena itu buat kalian yang baru saja nemu channel YouTube carapale.com, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Selamat mencoba dan semoga sukses.